Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillah, pada pagi di hari Kamis kita bisa bertemu lagi, yaitu menyingkap nasihat-nasihat dari guru kita. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut beliau, dalam tema kali ini mengenai sabar dan menjaga hati, mengenai sabar dan menjaga hati. Menurut nasihat beliau, bersabarlah dalam menunggu pertolongan dan kemenangannya. Jadi kita, apapun kehidupan yang kita hadapi, harus kita jalani dengan bersabar. Innallaha ma'asabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Menunggu pertolongan dan kemenangan, maka tentunya kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunggu pertolongan dan kemenangannya. Maka kita wajib bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut beliau, sadarlah kepadanya dan jangan melupakannya. Kita harus mengingatnya, ingat kepadanya, karena dengan ingat kepadanya hati akan menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sungguhnya apabila mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hati akan menjadi tenang. Dan jangan melupakannya. Tentunya dimanapun, kapanpun, kita jangan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut beliau, janganlah engkau sadar setelah mati. Jadi kalau misalkan sadar setelah mati, itu tidak ada gunanya. Sadar di akhirat tidak ada gunanya. Sadar itu adalah di dunia. Sadar itu adalah sekarang. Sadar itu adalah kita bagaimana mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah engkau sadar setelah mati, karena sadar setelah mati itu tidak berguna bagimu. Sadar ketika di akhirat itu tidak ada gunanya. Sadar itu ketika waktu di dunia, yaitu fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu sekalian dalam kebaikan. Sadarlah sebelum mati. Ketika hidup, manusia harus sadar akan ketaatan, sadar menjauhkan berbagai macam maksiat. Bangunlah sebelum kamu dibangunkan. Bangunlah di malam hari, di kesepian malam, orang sedang tidur, kita melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat. Sebelum kamu dibangunkan itu nanti di yaumil ba'ats, di mana manusia dikumpulkan, dibangkitkan dari alam kubur, kemudian kepada alam mahsyar, supaya kamu tidak menyesal pada hari penyesalanmu. Jadi ketika kita sadar atau ketika bangunlah sebelum dibangunkan, artinya kita harus menyiapkan diri dalam beribadah, mengumpulkan bekal untuk nanti di akhirat,
Maka disinilah kata beliau, bangunlah sebelum kamu dibangunkan, supaya kamu dan perbaikilah hatimu. Semuanya itu harus dengan kesabaran. Kesabaran kemudian akan melahirkan pertolongan Allah, dan kita harus sadar terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perbaikilah hatimu. Sungguhnya jika hatimu baik, maka seluruh keadaanmu akan menjadi baik. Jadi kalau hati baik, maka seluruh keadaanmu pasti akan baik. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi bani Adam mudghatun idza saluhat saluhalaha sairul jasadihi wa idza fasadat fasadalaha sairu jasadihi ala wahyal qalbu." Dalam diri anak Adam ada segumpal daging, bila ia baik akan baiklah seluruh jasadnya, dan bila ia buruk maka akan buruklah seluruh jasadnya. Ingatlah, ia adalah hati. Hati dikatakan baik bila diisi dengan takwa, tawakal, tauhid, dan ikhlas. Dan ikhlas kepadanya dalam semua amalan. Jadi bagaimana kita disebut menjadi orang yang baik, hatinya baik? Ini cirinya. Yang pertama, ciri-ciri orang yang baik, hatinya baik, yaitu dikatakan yang pertama takwa, kedua tawakal, ketiga tauhid, dan ikhlas kepadanya dalam semua amalan. Takwa yaitu menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Itulah ciri-ciri hatinya baik. Kemudian ciri-ciri hatinya baik yaitu tawakal, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggantungkan kepada selain Allah, tapi dia menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad bahwa Allah itu esa. Dan ikhlas itu menurut para alim ulama adalah tarkur riya minat ta'ah, meninggalkan sifat riya dalam ketaatan. Jadi meninggalkan sifat riya ketika kita berbuat, ketika kita melakukan aktivitas semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah apa yang disampaikan oleh beliau menurut guru kita yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu yang pertama adalah bersabar menunggu pertolongan dan kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Kemudian kita harus, menurut beliau, kita harus sadar kepadanya, jangan melupakannya. Janganlah engkau sadar setelah mati karena tidak ada gunanya. Kemudian sadarlah sebelum mati. Maka ketika hidup ini harus sadar, ya, bangunlah sebelum dibangunkan. Bangunlah, kita harus bangun, kita harus melakukan sholat sebelum dibangunkan, supaya kamu tidak menyesal. Penyesalan itu bukan sekarang, nanti penyesalan adalah di hari kemudian, tentunya di hari akhirat. Kenapa kita tidak memperbanyak amal kita? Dan tidak berguna, dan perbaikilah hatimu. Hati ini harus diperbaiki. Jangan sampai hati dikotori dengan penyakit-penyakit hati. Maka kalau baik hatinya, maka seluruh keadaan akan baik. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi disampaikan, fi bani Adamu mudghatun,
fi bini adama mudghatun idza saluhat saluhala sairu jasadi wa idza fasadat fasadalah sairu jasadi illa wahya qalbu. Dalam diri anak Adam ada segumpal daging, bila ia baik akan baiklah seluruh jasadnya, dan apabila ia buruk akan buruklah seluruh jasadnya. Ingatlah, ia adalah hati. Tadi disampai hati dikatakan baik, yaitu takwa, tawakal, tauhid, dan ikhlas dalam semua amalan. Bila tidak ada sifat-sifat tersebut berarti hati adalah keadaan rusak, hati adalah keadaan kotor. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mencontoh atau melakukan apa-apa yang disampaikan guru kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab dan karyanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.